mengganggu tanaman yang ada di situ, ya, maka tanaman yang kita tanam itu banyak sekali mendapatkan gangguan, ya. Dari sisi gangguan yang biotis tadi, gangguan biotis itu mikroorganisme maupun mikroorganisme itu gangguan yang dari biotis, dan lain-lain yang berkaitan dengan gangguan yang abiotis karena faktor lingkungan yang terganggu, kekeringan, kebanjiran, ya, suhu yang ekstrim dan seterusnya, itu pun dialami oleh tanaman. Jadi sejak kita menyemai benih, ya, menanam benih, sampai kita mau panen, ya, itu tidak terlepas dari gangguan-gangguan yang bersifat biotis maupun abiotis. Ya. Gangguan itu bisa kita minimalisir, ya, kita kurangi, ya, kalau kita melakukan good agriculture practice, ya, GAP, ya, good agriculture practice apa saja, ya, tentu bagaimana merawat tanaman, ya, mengendalikan hama dan penyakit serta gulma, menjaga sanitasi lingkungan, ya, sehingga tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, dengan catatan memang secara genetis tanaman itu punya potensi yang baik, gitu, ya. Jadi kalau tanamannya memang secara genetis baik, superior, maka faktor-faktor yang tadi kita sudah upayakan dalam keadaan yang favorable, yang sangat baik, maka tentu pertumbuhan tanaman mengikuti kualitas genetik dari benihnya. Nah, jadi kualitas benih secara genetik itu merupakan limited faktor pembatas. Ya. Makanya pemulihan tanaman itu menghasilkan suatu benih yang mempunyai sumber daya genetik yang sangat bagus, maka benih itu menentukan pertumbuhan tanaman kalau genetiknya bagus. Artinya kalau genetiknya jelek, dikasih perlakuan yang sangat favorable, tetap aja dia sesuai dengan kondisi potensi genetiknya, gitu. Jadi perbaikan genetiknya itu melalui pemulihan tanaman. Jadi kalau ingin tanaman kita menghasilkan sesuai dengan kemampuan genetiknya, maka harus upayakan, ya, suatu tindakan-tindakan agronomis, ya, tindakan-tindakan perawatan tanaman dalam hal perlindungan terhadap pertumbuhan tanaman, baik mulai dari persemaian sampai panen dan sampai setelah panen. Ingat, setelah tanaman dipanen, produknya itu masih terancam oleh OPT. Misalnya, sudah panen, cara penanganan panennya, pasca panennya tidak baik, tanaman mudah terserang cendawan, ya. Tanaman mudah terserang hama. Jadi, kalau saudara panen tanaman kedelai, kacang kedelai, panen tapi kemudian cuacanya yang mendung terus, tidak ditangani dengan baik, maka cepat terserang cendawan, ya. Jadi tidak cukup sampai di lapangan dipanen, tapi harus terus ditangani sampai setelah panen, sampai penyimpanan, ya. Karena masih terancam oleh organisme mengganggu tanaman atau OPT. Jadi semua tahapan itu terancam, ya, oleh gangguan organisme mengganggu tanaman. Jadi saudara, sejak awal sudah harus dipikirkan, ya. Tadi di awal saya katakan, kalau kita ingin menyemai benih, pastikan dulu benihnya sehat. Kemudian waktu saudara sudah menyemai, benihnya sehat disemai, pastikan medianya bagus, pastikan lingkungannya bagus, supaya tidak terserang dumping off atau tanaman yang menyerang perkecambahan. Setelah perkecambahan besar, kemudian bibitnya kita transplanting ke lapangan,
kita mau tanam di poli PK, di pot, atau di lapangan, pastikan bahwa lahannya baik, lahannya higienis, ya. Bagaimana mengeksklusi, ya, menghindari patogen masuk ke lingkungan pertanaman kita. Ya. Nah, setelah ditanam harus dilindungi. Ya, tentu bertahap, perlindungannya secara manual, kemudian secara terpadu, terakhir baru secara kimia. Jadi kimia itu solusi terakhir menggunakan pestisida. Ya, jangan dari awal-awal sudah pakai pestisida. Ya. Dan nanti banyak persyaratan penggunaan pestisidanya. Oke, saya ini ada definisinya, ya. Jadi tumbuhan yang sakit, ya, fitopatologi. Nah, logos dari ilmu yang mempelajari tentang Oke, kalau saya ambil tanaman, ada tanaman nih. Tanaman ini terserang hama, ya. Saya cabut tanaman ini, kemudian saya katakan ke saudara, tanaman saya terserang hama nih. Kira-kira apa yang dapat saudara lihat dari tanaman itu? Ciri-cirinya apa? Silakan, yang mau jawab. Saya ambil satu tanaman ini terserang hama. Tanaman ini terserang hama loh. Kira-kira ciri-cirinya apa tanaman itu? Daunnya bolong, Pak. Daunnya bolong. Apalagi? Batangnya hitam, Pak. Apanya? Batangnya hitam. Batangnya hitam. Hitam. Terus apa lagi? Ada seperti tepungnya, Pak. Tepung warna putih gitu. Hah? Apalagi? Yang paling gampang tadi ya, daunnya bolong, daunnya sobek-sobek gitu ya. Oke. Sekarang saya ambil tanaman, cabut tanaman, saya katakan, tanaman ini terserang penyakit loh. Kira-kira apa ciri-cirinya? Apa cirinya kira-kira? Warna daunnya, Pak. Kenapa kira-kira sih Pak warna daunnya? Warna daunnya mungkin kecoklatan atau kuning gitu, Pak. Oh gitu, iya. Sama Warna daunnya, tekstur daunnya juga bisa, Pak. ya. Jadi daunnya kuning atau kecoklatan, gitu. Bentuk daunnya mungkin keriting atau daunnya layu. Itu ciri-ciri diantaranya tanaman yang aktif. Kalau tanaman yang terserang hama, daunnya bolong-bolong, batangnya ada yang tergerek, ya. Kalau buahnya kelihatan di dalamnya ada belantungnya, itu terserang hama. Ya. Oke, jadi bisa membedakan. Oke, ini definisi penyakit, ya. Jadi penyakit itu satu proses, ya, rangkaian proses. Jadi rangkaian proses fisiologis yang merugikan, ya. Jadi proses fisiologinya merugikan, gitu. Dari apa? Dari yang normal, yang disebabkan oleh rangsangan yang terus-menerus pada tumbuhan oleh suatu penyebab primer. Penyebab primernya bisa biotis atau abiotis. Biotis itu bakteri, cendawan, virus, atau abiotis. Abiotis itu kurang pupuk, kelebihan pupuk, kurang air, kelebihan air, terlalu masam, terlalu basah, nah gitu. Itu namanya abiotis.
ya. Jadi proses fisiologinya terganggu, ya, akibat dikebelet oleh suatu patogen yang ditujukan oleh aktivitas sel yang sakit. Jadi sel yang sakit dinyatakan dalam keadaan morfologi dan histologi yang seperti gejala. Jadi saat ada gejala, setelah tahu ada gejalanya, baru kita tahu bahwa tanaman ini sakit. Gejalanya pada buahnya busuk, ya. Nah, sering disebut busuk buah, gitu. Jadi kita belum tahu penyakitnya apa kalau belum tahu gejalanya, ya. Jadi prosesnya itu, tanaman kita itu, ya, mengalami suatu perubahan proses fisiologis, ya, yang jadi darinya normal menjadi tidak normal. Kenapa begitu? Karena ada disebabkan oleh penyebab primer, apakah cendawan, bakteri, virus, atau faktor biosis. Akibatnya itu ditujukan oleh aktivitas sel yang sakit, ya. Baik dalam keadaan morfologi, kelihatan daunnya itu karat, daunnya itu coklat, antraknos, ya. Atau histologis, jaringannya, ya, kelihatan dan ada gejalanya. Oh, ini sakit, ya. Saya ambil contoh, misalnya tanaman tomat. Ada tanaman tomat yang layu di kebun, ya, layu, ya. Gejalanya layu, kita sebut penyakit layu, ya, penyakit layu. Nah, lantas kita mau tahu nih patogennya apa? Apakah bakteri? Apakah cendawan? Oh, morfologinya layu. Oke, penyakit layu pada tomat. Karena dia layu dan kita ingin tahu sebenarnya penyebabnya bakteri atau cendawan, maka kita periksa histologinya, jaringannya, ya. Jadi tomat yang layu tadi kita belah, ya. Bukan dipotong, dibelah batangnya dibelah, di atas, di next, ya, di leher, di akar, di atas akar. Jadi akar, kemudian batang, di atas itu kita belah. Nah, di situ akan kita lihat secara histologi, ya. Ternyata patogennya menyerang pembuluh silem. Pembuluh silemnya diserang. Kalau ternyata pembuluh silemnya terdapat berlendir, berwarna coklat kekuningan, agak bau, nah itu disebabkan oleh bakteri apa cendawan? Ayo. Hah? Bakteri apa cendawan? Nama? Cendawan, Pak. Kalau ciri-cirinya basah, lendir, coklat kekuningan, dan agak bau, bakteri apa cendawan? Bakteri, Pak. Bakteri, itu ciri-ciri tanaman yang terserang bakteri, berbau. Kalau cendawan agak kering dan di situ ada warna kuning, hipah-hipahnya, gitu. Jadi tanaman itu ternyata diserang patogen bagian pembuluh silem. Artinya tanaman tidak bisa mentranslokasikan air dari akar ke tajuk, akibatnya air tidak bisa disuplai ke tajuk, akibatnya tanaman layu. Tuh.
dari tomat, ya, Solanum fusarium, solana serum. Ya. Oke, itu salah contoh ya. Jadi ada gejalanya. Apa itu gejala? Ya, gejala itu perubahan yang ditunjukkan oleh tanaman akibat adanya penyebab penyakit. Makanya tanaman kalau diperiksa, ya, ternyata ada gejalanya, baru diketahuan sakit. Kan tanaman nggak bisa ngomong ya, sakit apa gitu, nggak bisa ngomong. Saudara aja kalau ke dokter ditanya sama dokter, sakit apa? Ya, kalau tanya, kamu sakit apa? Kamu jawab, aku suka. Oh, kalau suka nggak apa-apa, nggak usah diobatin, kan suka. Ya, kalau ditanya, kamu sakit apa? Saya suka pusing dok. Oh, kalau suka nggak apa-apa. Gitu. Tadi tanya, sakit apa? Kalau anak kecil yang belum bisa ngomong ditanya, kenapa? Yang ditanya kan ibunya. Tanya gejala-gejalanya apa, baru dokter menyimpulkan, oh sakitnya ini. Kalau sakitnya cacar air, ke dokter ya nggak perlu ditanya sama dokter. Oh sakitnya aja udah tahu dia. Itu ya. Jadi gejala itu indikator bahwa tanaman sakit. Itu penjelasan lebih rinci ya. Ya, gejala morfologi itu gejala yang terlihat, itu lebih mudah dilihatnya. Apa yang di patologi ya, bisa mulai dengan mengisolat patogennya, mengembangkan dan seterusnya ya. Ada mahasiswa yang sedang saya didik sekarang terkait dengan penyakit Thracnose ya, dan penelitian di PLT. Jadi saudara tertarik, memang lebih nyerempet ke mikrobiologi ya, mikrobiologi. Jadi kalau pengujiannya di lapangan mungkin bisa ya. Ya, jadi sebelum gejala itu ya jadi bisa dapat bisa dipelajari ya. Jadi biasanya sebelum ada gejala ada tanda-tandanya dulu. Kalau tanaman terserang penyakit ada tandanya biasanya. Sebelum kelihatan gejalanya, biasa di daun itu sudah ada hifa ya. Penyakit dulu ya, penyakit gejala dan seterusnya. Ini baru pengantar ya, bahwa
gejala, ada tanda-tanda yang bisa dikenali. Nah, gejala penyakit itu sangat khas, ya. Jadi dinamainya sesuai dengan nama organ yang terserang atau jaringan yang terserang. Jadi pada tanaman kan ada beberapa organ, ada daun, ada batang, ada umbi, ada akar, ada buah. Jadi nama penyakitnya dikaitkan dengan nama organ yang terserang, ya. Bahwa penyakit itu kemudian ada yang infeksius sesuai dengan postulat Koch. Postulat Koch pernah dengar? Bila ada tanaman yang sakit, kemudian tanaman yang sakit tadi diambil daunnya, diekstraksi, kemudian ekstrak daunnya itu diberikan ke tanaman yang sehat, kemudian tanaman yang sehat itu menjadi sakit, maka dikatakan itu penyakit menular dan disebut dengan postulat Koch, ya. Jadi penyakit infeksius itu penyakit yang menular pada tanaman. Jadi kalau kita lihat tadi misalnya ada tanaman yang sama-sama layu karena diserang oleh patogen, ada layu yang karena kekurangan air, ya. Beda ya saudara. Sama-sama layu, tapi yang satu layunya karena sakit terkena patogen, tapi yang satu lagi sakitnya karena kekeringan, itu bisa dibedakan, ya. Tanaman yang sakit karena kekeringan, kalau kita siram, dia segar lagi dan segar. Tapi tanaman yang sakit karena patogen, dia layunya karena apa? Kemudian tanaman yang layu itu kita siram, dia segar setelah kita siram, tapi kemudian dia layu lagi. Kita siram lagi, dia segar lagi, tapi layu lagi. Nah, itu berarti kenapa dia bisa segar waktu kita siram? Karena segarnya itu karena ada air di tajuknya, bukan air yang ada di akarnya, gitu, ya. Jadi yang terserang patogen itu adalah bagian pembuluh. Makanya kok tanahnya, kalau tanaman ini di dalam pot, tanahnya kok masih lembab ya, tapi kok daunnya layu, itu kena penyakit patogen. Kok tanahnya kering ya, dan tanamannya layu, penyakitnya layu kekeringan. Layu kekeringan nggak nular, tapi layu karena patogen menular. Ya saudara nih, itu perutnya sakit, perih, lapar, ya nggak nular. Saudara lapar nih ya, lapar, temennya di sebelah, ya nggak ketular laparnya lah. Tapi kalau saudara pernah flu, saya ambil contoh yang flu aja, yang ringan-ringan ya, jangan yang berat-berat contohnya. Contohnya saudara kena flu gitu, ya, teman saudara di kelas tuh bisa nular. Makanya kalau ada nanti kuliah yang normal, saudara ada yang sakit mata, mendingan gak usah masuk kelas deh, ya. Orang-orang jadi serba salah gitu kan ya. Nggak diajak ngobrol salah gitu. Tapi kalau sakit mata, pray aja, nggak usah kuliah gitu, ya. Karena itu infeksius, menular. Makanya sekarang lagi pandemi, tentu ada kaitan dengan, sangat terkait dengan penyakit yang menular. Maka itulah sebabnya kenapa kita kuliah itu dengan Zoom, ya, karena lagi pandemi. Mudah-mudahan berakhir pandemi ini, ya. Karena saudara mahasiswa biologi dan sudah sangat paham sistem penularan dari patogen, ya, paham, maka ya harus proteksinya, jangan kendor, ya, jangan kendor. Walaupun sudah divaksin, jangan kendor, ya. Harus tetap pakai. Malah ada anjuran sekarang pakai maskernya double, ya, double. Nah, itu untuk menghindari penularan itu saja.
Baik saudara, untuk hari ini sebagai perkenalan, sebagai pembuka kuliah kita, saya pikir saya cukupkan. Saya menunggu, barangkali ada yang mau ditanyakan, mau diskusi, silakan. Pak, izin tanya Pak. Silakan Ira. Mau tanya Pak, kan kalau semisal kita beli benih dari yang udah di kayak cap panah gitu kan Pak. Nah,